selaku orang tua misalnya harus betul-betul memperhatikan ya gerak-geri anak, termasuk kita mengajarkannya bagaimana cara berbicara yang baik, sopan santun gitu ya. Begitu rebonding, tengok Rontok. gitu-gitu juga ya mukanya. Mukanya itu juga Iya, ya. bukan pala berubah macam Nika Ardila, tengok kan. Perhatikan gitu model rambutnya macam tikus kecemplung minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah kembali di channel Sajali Sinaga. Ya, seperti biasa pada malam hari ini kita Ngobrol malam. Ya, oke ya. Teman-temanku yang saya sangi dan saya banggakan, di sini kita akan bahas tema yang sangat menarik, ya kan Ustaz? Menarik sekali yang harus dituntaskan nih, ya kan? Jadi ini tema yang akan kita angkat nih adalah berkaitan dengan akhlak, ya kan? Adab lebih tinggi dari ilmu. Masya Allah. Kok bisa Ustaz? Nah, adab itu artinya tingkah laku. Adab kepada siapapun, ya kan? Sehebat apapun ilmu kita, tapi kalau nggak punya adab, maka itu sama dengan bla bla bla. Oke, kebetulan Ustadz kita akan menjelaskan, ya kan, adab-adab yang harus diperhatikan. Walaupun kita sudah memiliki kecerdasan di atas rata-rata apapun itu, tapi kalau nggak punya adab, maka akan celakalah kita. Oke, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ni'matillah. Salatan wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepadanya Ustaz, istiqomah, konsisten di dalam mengamalkan setiap sunnah-sunnah yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya beliau nanti di yaumil akhir berkenan memberikan syafaatul kubranya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini tema luar biasa, berbicara tentang adab, maka tidak terlepas dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi adabul fauqal ilmi. Ya kan, adab itu lebih tinggi sebenarnya daripada ilmu. Kalau kita melihat sejarah flashback ke belakang Ustaz, sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama tujuannya bukan untuk mengenalkan tauhid, bukan untuk mengenalkan fikih, bukan untuk mengenalkan ma'rifat, melainkan sebagai pondasi awal itu adalah untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, apa sebab gitu kan?
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak, kan begitu. Nah, sejarah membuktikan bahwa pada zaman jahiliyah ini kan orang-orang jahil. Orang bodoh. Iya. Kalau saya katakan Ustadz bukan bodoh. Kebodohan, zaman kebodohan Kak. Saya kalau dibilang zaman jahiliyah itu zaman yang bodoh, saya kurang setuju Ustadz. Kenapa itu? Kenapa? Kalau diuji Mereka pintar. pengetahuan mereka dengan kita, Lebih pintar mereka. barangkali kita nggak ada Nggak apa-apanya ada gitu. apa-apanya. Tapi sebenarnya zaman jahiliyah ini adalah zaman kegelapan, Zaman krisis kegelapan. moral. Oh, moralnya. Iya. Kalau pengetahuan Bani jadi tanya. Israel gimana? Cerdas-cerdas ya. Sampai hari ini diakui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, Ya. orang-orang yang pintar. Apa yang nggak bisa dibuat mereka? Tapi akhirnya apa yang membedakan itu tingkatan makom akhlaknya. Betul kan Ustaz? Ya, akhlak itu. Ya. Karena jahil itu atau jahiliyah itu zaman di mana mereka tidak mengenal nilai-nilai kebaikan antara satu dengan yang lain. Karena barangkali pada saat itu tidak menjadi satu kebutuhan pokok bagi mereka untuk melaksanakan satu nilai, katakanlah dulu kebaikan ya. Kebaikan itu kan nilai sebenarnya. Setuju Ustadz kalau misalnya saya katakan kebaikan itu sebenarnya nilai. Bisa. Kenapa nilai? Karena mengandung unsur yang positif. Ya. Yang bernilai di mata orang. Begini. Ustadz punya teman. Dia berilmu. Wah, katakanlah pintar ya. Pintar gitu ya. Nah, yang satu biasa aja, tapi beradab. Yang berilmu tadi atau berpengetahuan tadi tidak beradab. Secara hati nurani, mana yang lebih mempunyai nilai menurut Ustaz? Yang beradab. Yang beradab kan? Dia bisa menghargai orang. Nah, kan? ya. Maka saya katakan tadi di awal bahwa memang ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Tapi ada jauh yang lebih penting dari ilmu adalah adab. Yang luar biasa itu Ustaz, ketika kita punya ilmu, kita juga beradab. Wah, nah, sempurna. Sempurna gitu ya. Kembali ke cerita awal Ustaz. Pada akhirnya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak agar moral-moral yang tadinya tidak baik ya, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dengan adanya Rasulullah Muhammad SAW mengenalkan agama Allah di tengah-tengah umat dengan cara akhlak yang baik yang diterapkan oleh Nabi, maka akhirnya banyak orang yang memeluk Islam. Akibat apa? Akhlak tadi. Bagaimana Nabi SAW dilempar, tidak membalas ya. Bagaimana Nabi SAW dicaci, dimaki dan lain sebagainya. Sabar. Kepada musuh-musuh Nabi. Ketika sakit, Nabi datangi. Oke, malaikat turun tangan ya. Ya. Untuk menimpakan apa itu? Gunung. Tapi karena Nabi memiliki kesabaran yang amat sangat luar biasa, Nabi menolaknya. Tapi singkat cerita, Nabi datang ke rumah orang yang sudah berbuat kejam, keji kepada Nabi dengan kelembutan hati yang dimiliki Nabi.
kemudian tersadarlah orang tersebut, akhirnya apa? Dia bersyahadat. Jadi akhirnya orang berislam itu karena akhlaknya Nabi. Iya kan? Gitu. Nah, oleh sebab itu Ustadz, kalau kita berbicara adab dengan ilmu, dengan pengetahuan yang kita miliki, ini bisa kita kaitkan dengan iblis misalnya. Iblis tuh ilmunya luar biasa Ustadz. Ahli ibadah. Ahli ibadah dulunya kan gitu. Kalau kita ini nggak ada apa-apanya sama iblis soal ilmu, soal pengetahuan. Iyalah. Tapi yang membedakan kita dengan iblis itu hari ini, iblis banyak ilmu tapi nggak punya moral, nggak punya akhlak, nggak punya sopan santun, nggak punya etika. Maka orang yang hari ini banyak ilmu tapi tidak memiliki etika, attitude yang baik, maka apa ubahnya dia dengan iblis? Waduh. Ya. Ganas. Harusnya hari ini kita selain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan, barengi itu dengan akhlak. Akhlakul karimah. Supaya ada perbedaan mana manusia, mana iblis. Jangan kita berbicara ilmu, tapi penerapan akhlaknya tidak ada. Tidak ada. Suka-suka hatinya. Ya. Kita nggak boleh suka-suka hati Ustaz ya. Di tempat orang ya. Ya. Astaga. Sopan santun itulah yang paling tinggi. Ya. Kita apalagi orang Indonesia ini kan sangat kental terhadap akhlak ya. Jadi kalau kita berjalan gitu kan di tengah-tengah orang tua, kita kan biasanya pamit gitu ya, agak sedikit tunduk. Itulah tradisi dari orang Indonesia pada umumnya. Dulu, ya. Karena kalau berbicara tradisi Ustadz tentu beda dengan negara-negara lain. Ya, misalnya di Arab ya. Di Arab itu kalau kita megang janggut seseorang gitu kan macam ini misalnya, ini pertanda sayang gitu. Coba di sini kan. Kurang ajar. Iya. Kemudian kalau di Arab itu kita memegang kepala orang tua gitu ya, yang nggak kita kenal, itu pertanda sayang. Dan di Arab itu yang lebih uniknya Ustaz, kalau tanda dia itu takjub lah sama orang itu keningnya dicium. Cium, iya betul. Coba betul. Di sini. Dicoba Le. Iya. Pakai indah. Jadi ya, lain lubuk lain ikannya gitu ya, lain daerah lain pula caranya. Takjub kepada di Arab sana ya. Iya. Coba terapkan sini. Kena roti ya. Iya. Karena gini Ustaz, berbicara tentang takjubnya itu ya. Tentang apa namanya? Tentang adab ini ya kan, beda lokasi, beda pula caranya. Tapi kita kan ini yang kita bahas khususan apa yang hari ini kita hadapi. Kita tinggal di mana dulu gitu kan. Tinggal di mana? Iya, kondisi apanya kan. Kalau hari ini kita tinggal di Indonesia, ya yang kita kaji adabnya ya kan. Yang di Indonesia aja gitu. Kan. Jangan kemana-mana gitu ya kan. Nah, karena beda setiap negara ya kan. Iya. Aturan adab itu tadi. Salah satu contoh misalnya Ustaz. Hari ini kita banyak di apa namanya? Bisa kita bilang diperselisihkan atau berselisih karena katakanlah masalah ikhtilaf ya kan. Perbedaan pendapat soal fikih misalnya. Lantas kemudian antara satu dengan yang lain karena keegoan masing-masing mempertahankan argumen gitu ya, bahwa kamilah yang paling benar, kamilah yang ahli sunnah wal jamaah. Oh tidak, kami ahli sunnah wal jamaah juga. Jadi dengan adanya gesekan-gesekan, propaganda, provokator dan lain sebagainya, akhirnya antara Islam dengan Islam jadi pecah belah gitu akibat masalah ikhtilaf. Padahal iya, padahal kita tidak seharusnya seperti itu, Ustaz. Kenapa? Kita bisa berkaca, bercermin dari kisahnya Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, Ustaz ya. Pada saat itu Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Hanafi. Ya kan?
Kalau dalam sejarah itu yang saya baca, katanya dia berziarah Imam Syafi'i selama 7 hari. Kemudian Imam Syafi'i sholat subuh di sana. Sholat subuh. Kebetulan Imam Hanafi ini, ya kan, pahamnya dia tidak memakai kunut subuh. Lantas kemudian ketika Imam Syafi'i sholat di masjid Imam Hanafi, Imam Syafi'i yang biasanya berkunut tidak berkunut. Tuh. Itulah yang namanya bertoleransi. Toleransi. Beda paham itu biasa. Yang luar biasa itu ketika kita berbeda paham, kita gontok-gontokkan gitu. Maka Islam ini sulit untuk berkembang karena apa? Orang udah berbicara teknologi di luar sana. Kita masih bahas masalah kunut. Oh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Aduh, kuno. Bener, dulu udah apa ya kan? Iya. Udah selesai. Udah selesai. Harusnya kita hari ini berbicara tentang teknologi, bagaimana cara memajukan Islam. Kita bergandengan tangan, bukan malah kita bersatu, bukan malah kita gontok-gontokan, tegang urat. Uratnya dari sejentik sampai sejempol. Tegang urat di leher gitu kan. Padahal kalau kita menilai asbab keegoan tadi, kita sudah paham, oh ini orangnya tak beradab nih. Kan gitu. Sama halnya ketika misalnya Imam Hanafi berkunjung kepada Imam Syafi'i, ya kan? Imam Hanafi sholat subuh di sana. Imam Hanafi ini pahamnya kan tak berkunut, tapi karena penghargaannya, karena toleransinya, beliau ikut berkunut ketika sholat di tempatnya Imam Syafi'i. Kita Ustadz hari ini jauh dari kategori sahabat, jauh daripada kategori tabiin, para ahlul bait, ya. Jangankan kelas itu, kelas Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali aja kita nggak ada apa-apanya gitu. Lantas kenapa kita kok gontok-gontokan merasa paling benar? Berarti kita kan melebihi mereka. Imam Syafi'i sama Imam Hanafi gitu. Harus berdebat sesuatu yang mubazir menurut saya. Buang-buang tenaga. Buang-buang energi gitu ya. Kenapa? Loh, kita kan sudah paham, kita sudah bisa melihat sejarah gitu kan. Nah, perkara ikhtilaf tuh tolonglah jangan pala kita persoalkan. Nah, amalmu. Iya. Kan di Al-Qur'an sudah dijelaskan a'maluna wa a'maluna gitu ya. A'malukum wa a'malukum. Amalanmu amalanmu, amalanku. Jadi sudahlah pertanggungjawabkan aja masing-masing. Jangan cari siapa yang paling benar, siapa yang paling sohi, jangan. Iya. Kalau kita ini Ustadz, saya kasih pandangan gitu ya, pandangan umum. Saya katakan gini, mungkin sudah kita bahas juga itu ya, tentang apa, kita ingin memilih mazhab gitu misalnya, ya kan? Belum ya? Yang di atas kemarin tuh ya itu udah dibahas belum ya? Udah. Nah, pandangan umumnya begini, kalaupun sudah dibahas ya sekedar untuk mengulang kaji gitu ya. Hari ini pemirsa sahabat channel Sajali Sinaga, kita telah disuguhkan oleh 4 bahan baku dalam beragama, dalam beribadah khususnya. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma' para ulama, dan ada qiyas gitu ya. Ada 4 bahan baku kita. Kemudian bahan baku ini Ustadz, ya kan, rujukan ya. Ya, kemudian bahan baku ini ya kan dikelola oleh ahlinya. Ya. Gitu ya. Kalau misalnya saya bertanya, Ustadz pilih mana? Rendang yang sudah masak atau Ustadz diberikan bahan baku ya kan berupa bumbu rendang,
kemudian mengelolanya sendiri. Mana yang Ustaz pilih? Yang udah masak. Instan. Tinggal makan. Nah, sama hari ini kita beragama juga begitu, Ustaz. Ustaz misalnya hari ini sholat. Perlu Ustaz cari-cari. Dalil. Ya, maksudnya gini. Kan Ustaz nggak perlu lagi mencari menggandengkan hadis A, B, C, D kan ya. Mencari dalil. Udah tinggal kerjakan. Sebab apa? Sebab itu sudah ngatur. Sudah ada yang mengkajinya di awal. Maka tinggal kita melaksanakannya. Nah, intinya ngikut lah. Ya, kalaupun hari ini misalnya mau kita kaji gitu kan, karena keterbatasan keilmuan tadi, saya rasa kita nggak sanggup gitu ya, karena keterbatasan ilmu. Bagi yang sanggup silahkan gitu. Iya. Sama juga dalam hal ini, dalam hal beragama kan seperti itu. Itu perumpamaan. Iya, perumpamaan. Pandangan umumnya seperti itu. Kita hari ini tinggal menyantap hidangan yang sudah tersaji. Kita nggak memikirkan lagi, oh ini bahan bakunya, ini bahan bakunya. Jangan ambil pusing, pusing gitu ya. Kalau kayak gitu asal sesuai dengan resep. Sesuai dengan resep. Quran dan Sunnah resepnya, kan? Yang penting bahan bakunya tadi ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Nah, kemudian bahan baku ini ya kan dikelola oleh orang yang memang ahli. Yang ahlinya itu tadi 4 mazhab tadi tuh. 4 mazhab ya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan makanan ya tergantung sama kokinya gitu ya. Nah, masing-masing kan punya selera yang berbeda. Ada yang suka manis, ada yang suka asin, ada yang pedas gitu ya. Nah, dalam memilih mazhab juga seperti itu, Ustaz. Ustaz sukanya pedas, saya sukanya manis. Ustadz juga nggak boleh memaksa saya untuk makan manis, makan yang pedas. Saya kan suka manis. Ustadz paksa saya untuk menyukai selera Ustadz. Ya saya marah. Marah lah. Sama halnya ketika misalnya saya ingin Ustadz itu bertukar seleranya dari yang pedas suka sama yang manis. Saya paksa. Ustadz marah nggak? Marah dong. Marah dong. Pasti marah. Kenapa? Karena itu bukan selera kita. Soalnya kok dia tadi tukar, nah itu nggak apa ya. Intinya dia mau tahu. Kalau saling ini memaksa dia. Iya, kalau dipaksa nggak boleh. Tapi kalau misalnya dengan kerelaan hati aku cicipilah dulu ya. Itu dia. Kayak mana rendang yang manis tuh? Aku pun begitu juga. Gimana rendang yang pedas itu? Nah, artinya dalam kita beragama harusnya seperti itu. Saling berbagi. Saling menghargai lah. Saling menghargai, berbagi ilmu. Toh juga kan Ustaz, walaupun selera berbeda kita kan tetap makan sama. Iya. Nah, gitu. Satu tujuan ya kan. Kita tuh bareng-bareng makannya. Akur. Jangan gara-gara selera berbeda kita tumbuk-tumbukan. Nah, gontok-gontokan. Nggak makan-makan gitu. Orang udah masuk surga debat ya. Sama ketika kita beragama juga seperti itu hendaknya. Orang udah orang udah mengkaji bulan, awak masih kaji fikih. Kan gitu. Apalagi kadang-kadang debat itu debat di warung kopi gitu. Nggak berlandas. Sampai dingin kopinya ini. Iya. Minum debat terus. Terakhir apa? Kalah ya lucu ya. Terakhir asbab itu semua terjadi terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, tersinggung, dengki ya kan, nggak mau merajuk, gitu lah. Aku injak lagi. Jangan, nggak boleh gitu Ustaz ya kan? Nggak boleh. Oke, itu tadi ya teman-teman, kita harus mementingkan adab dulu ya kan, adab, karena adab ini adalah sesuatu yang sangat bernilai langsung di mata orang gitu. Apa yang kita lakukan orang melihatnya, jadi menilainya, jadi hati-hati ya kan. Nah, jadi ada pertanyaan nih Ustaz. Ini kan kita krisis moral ini saat ini, apalagi di pendidikan ya kan, Masya Allah sangat luar biasa sekali. Kadang adab kepada guru ini
aduh kok zaman sekarang nih susah lah ya kan. Jadi ini gimana nih Ustaz cara mengatasinya ini ya. Kadang guru lagi mengajar kita lihat murid-murid aduh adabnya jangankan apa ya kan kata-katanya itu kadang nyeletuk. Ini gimana? Aduh ampun Diji lah. Gitu ya. Waduh. Kayak mana cara ngatasi hal ini? Ini susah ini memang. Diingatkan, dibuat lagi, diingatkan. Nah, kapan siapnya? Ya. Jadi Ustadz, kalau kita berbicara tentang adab ya, apalagi di dunia pendidikan hari ini, Betul. kita sudah Kewalahan. menghadapi satu krisis Moral. yang disebut dengan krisis moral. Sulit Nah, sekali. secara psikologi pendidikan, nah gitu ya. Sebenarnya sedari awal kita selaku orang tua misalnya harus betul-betul memperhatikan ya gerak-geri anak, termasuk kita mengajarkannya bagaimana cara berbicara yang baik, sopan santun gitu ya. Itu sudah kita ajarkan, cuman seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang. Nah, ini akibat gadget ya. Apa yang nggak bisa kita konsumsi dari sini? Pada akhirnya apa? Westernisasi. Westernisasi itu mulai bermunculan ya dunia kebaratan. Ya Jadi kan? dunia Islam itu ditinggalkannya. Iya. Sebab apa? Satu contoh misalnya, hari ini banyak sekali kita temukan rambut yang sudah khususnya bagi para kaum hawa ya, rambut yang hitamnya seperti arang, kemudian dicat seperti ketumpahan kuah bakso, ya kan merah gitu ya kan. Nah, kalau orang bule aja kalah. Kalau orang bule itu kan biasa aja kan. perang-perang jambu gitu Iya. kan. Kalau ini bukan perang lagi, udah merah darah Wih, mana? gitu. Nah, celakanya ini bagi kaum hawa sudah diperang rambut tuh, ya kan? Tidak ditutup pula. Waduh. Dengan hijab, dengan jilbab misalnya. Dia pamerkan tuh mahkotanya. Yang lucunya lagi Ustadz kan rambut keriting. Kritik. Ya, ikal manja gitu kan. Nah, mulailah zaman Bahorok dulu, ya zaman-zaman awak dulu kan kenal dengan apa namanya? Rebonding. Nah, itu dulu viral kali tuh rebonding. Di rebonding. Udah lurus pun di rebonding. Apalagi yang keriting di rebonding kan. Terakhir begitu rebonding, tengok gitu-gitu juga ya mukanya. Muka itu juga Iya, ya. bukan pala berubah macam Nika Ardila, tengok kan. Gitu-gitu juga. Bahkan dahsyatnya lagi Ustaz, perhatikan gitu model rambutnya macam tikus kecemplung minyak. Licin gitu kan. Lurus gitu, macam tikus kecemplung minyak tuh kan. Nah, gitulah. Lucu ya. Jadi cantiknya nggak dapat, malah kesannya nggak bagus gitu ya. Nah, akibat westernisasi itu Ustaz sebenarnya. Ya, akibat ini. Nah, sekarang lucunya HP ini sebagai pola asuh. Nanti anak rewel kan, kasih HP. Kasih iya. Yang penting anak itu anteng. Anak itu diam. Nah, itu yang salah selaku orang tua kita ya kan. Nah, jadi terakhir HP ini bukan sebagai kebutuhan yang sifatnya sekunder, tapi primer, kebutuhan pokok. Bahkan ini dijadikan sebagai pola asuh, ya kan. Kadang-kadang apa? Karena kepingin anak itu nggak rewel kan. Nah, sebab anak-anak ini kalau dikasih HP 70% mungkin rata-rata diam semua. Sibuk lah nengok YouTube segala macam gitu. Timbul iklan-iklan yang kadang-kadang kan nggak beretika juga iklan tuh ya. Mulailah ditengok anak penasaran dibukanya juga. Ya. Dan nggak ada pula perhatian dari orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu sibuk juga sama gadgetnya. Maka hari ini Ustadz,
bedanya zaman dulu masih kecil dengan Mm-mm. sekarang ini, pergeseran moral nilai itu sudah sangat jauh. Dulu Jauh. sebelum ada gadget nih Ustadz ya, kalau kita habis maghrib gitu kan, mana nggak yang mau ngaji ngaji kan, Iya. nah, siap ngaji nanti udah kita duduk itu kan di ruang tamu Mm-mm. sama ayah, sama emak, sama kakak, sama abang gitu kan. Perhatikan zaman dulu, kalau Ustadz ingat-ingat, pasti antara ayah kepada anak cerita, anak Iya. kepada ayah kepada emak cerita gitu. Sekarang cerita sama gadget lah. Ya sekarang inilah yang disebut barang ya yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh, inilah dia. Contoh dengan gadget. Keluarga kita yang di Bandung misalnya, bisa kita telepon. Dia jauh tapi terasa dekat. Bisa video call gitu ya. Nah, ada misalnya pacar kita di Padang gitu kan. Kita rindu. Kita video call. Halo sayang. Gitu misalnya kan. Udah Nah, makan siang. udah makan siang sayang gitu kan. Jadi walaupun dia di Padang sana Ustadz, Terasa dekat. terasa dekat. Tapi ini juga bisa menjadikan orang yang dekat terasa jauh. Dekat terasa jauh. Iya betul. Contohnya, Dekat udah main. kalau kita nongkrong gitu kan, atau duduk Mabar. bareng sama kawan, udahlah. Mabar lah. Satu sibuk gadget. Satu sibuk game. Nah, terakhir apa? Nggak ada obrolan. Nggak ada komunikasi Iya. yang Itu sama gadget intens. tadi, iya kan? Sibuk dengan ini. Malah dekatnya. Kalau dekat. Ya. Astaga. Jadi ini sebagai pola asuh. Berarti yang jauh itu dekat ya? Ya. Jadi yang dekat terasa jauh, ya, betul. yang jauh terasa dekat. Saya kalau entah nongki ya kan, Iya. nongki di mana? Dimanapun itu. Tak ada pembahasan. Iya. Maunya sekali-sekali dikumpul HP itu Ustaz ya. Iya, dikumpul. Udah ada sini HP kalian, ketuanya langsung Iya. kan. Ini sih udah. Bahas apa kita? Gitu. Bawa takir kenduri itu kan untuk ngumpulkan HP tadi. Biar fokus Biar kita. fokus kita ngobrol itu, Nah, ngobrol. asbab dari situlah Ustadz akhirnya apa? Kita kurang peka. Kan itu melatih udah kebiasaan. Sebenarnya dengan kita sering berkomunikasi, itu kan melatih kepekaan kita kepada orang lain. Iya. Tapi dengan adanya ini tadi tidak ada komunikasi, akhirnya kepekaan tadi, bukan peka telinga ya, kepekaan rasa tadi hilang gitu. Pokoknya nanti sekali-sekali kalau nongki kita ya kan, entah kapan-kapan, HP kalian kumpul dulu ya. Kadang awak kan malas ya Ustadz kalau udah nongkrong nih kan, awak lagi cerita ini serius. Iya, serius. Awak berusaha untuk mematikan HP awak. Mematikan HP awak. Lawan bicara lagi sibuk. sibuk. Awak tanya-tanya. Suwe aja dia. Aja game. Mbak Budi. Kadang apa tadi? Apa tadi? Tapi sambil main HP. Aduh. Udah main HP lagi. Ini apa kau bilang tadi? Nah, apa nggak naik apa Pak? Sentimental. Yang bangsa meretakkan hubungan persahabatan tadi gitu. Tadi yang Ustaz bilang kumpulkan dulu HP-nya semua. Iya. Biar fokus kita. Iya. Jadi itu Ustaz, akibat westernisasi kan, perkembangan zaman, teknologi dan lain sebagainya, akhirnya anak-anak yang sering mengkonsumsi informasi-informasi ya melalui gadget itu akhirnya diaplikasikan nama mereka. Sadar atau tidaknya ya kan? Terbawa. Dan bagi saya secara pribadi kalau untuk menangani itu ya dari diri kita sebenarnya sendiri. Kalau kita sudah berakal ya, kalau sama anak-anak ya peran orang tua dipentingkan memang. Orang tua yang sangat penting sih perannya. Iya. Itu dia. Kembali lagi ke pola asuh sebenarnya. Itu dia. Nah, itu dia tadi ya, teman-teman. Jadi etika, adab harus kita kedepankan dari ilmu. Oke ya. Sebenarnya pembahasan ini masalah adab masih panjang teman-teman. Tapi karena waktu sudah membatasin kita, maka kita akan akhiri ya kan. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.